Sudah beberapa hari kondisi Danu sudah semakin membaik. Dan hari ini rencananya sudah diperbolehkan untuk pulang. Soraya sedang membereskan barang-barangnya dibantu oleh Big Darmi dan juga Mama Rena. Sedangkan Papa Wijaya sedang bersama Danu membahas masalah pekerjaan. Seperti biasa jika para pria sedang berkumpul, maka yang dibicarakan tidak jauh-jauh dari masalah pekerjaan dan juga bisnis, begitulah mereka berdua. Sayang, kamu harus lebih sabar ya menghadapi bayi besar kamu, ucap Mama Rena dengan tulus. Iya Ma, aku akan menjaganya dan juga menyayanginya dengan sepenuh hati Sorama, jawab Soraya sambil memeluk erat tubuh Mama Rena. Iya sayang, Mama sangat percaya sama kamu, ucap Mama Rena dengan membalas pelukan dari menantunya yang sangat dia sayangi. Mereka berdua berpelukan bersama dengan disaksikan oleh Big Darmi yang ikut terharu melihat kedekatan duanya. Antara ibu mertua dan menantu yang sudah seperti ibu dan anak kandung saja. Tidak memperlihatkan seperti mertua dan menantu. Jika Danu sudah pulih dan akan segera pulang ke rumahnya. Di tempat yang berbeda Rio sedang disibukkan dengan semua berkas-berkas yang menumpuk di depannya. Hingga dia tidak bisa bersantai walau hanya sejenak. Apa Tuan Wijaya tidak akan cepat kembali? Jika iya, tamatlah riwayatku, gumam Rio sambil menghempaskan punggungnya di sandaran kursinya. Tok, 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 permisi Pak, rapat akan segera dimulai. Bapak sudah ditunggu, ucap sekretarisnya yang hanya menyembulkan kepalanya saja. Iya, saya akan segera ke sana, jawab Rio sambil beranjak dari duduknya menuju ruangan rapat. Rio benar-benar dibuat pusing dengan semua pekerjaannya saat ini. Belum lagi harus tetap kuliah supaya bisa meraih gelar sarjananya. Pak, saya bisa pulang sekarang atau harus lembur lagi bersama Anda? Tanya sekretarisnya yang bernama Lisa. Kamu boleh pulang. Saya juga akan pulang, jawab Rio sambil mengenakan jasnya yang sejak tadi hanya digantungkan di kursinya. Baik Pak, ucap Lisa pergi dari ruangan kerja Rio. Saat Rio sedang berada di depan gedung WJ Corp dia melihat Lisa yang sedang berdiri. Mungkin sedang menunggu taksi atau ojek online-nya. Kamu sedang menunggu jemputan? Tanya Rio pada Lisa. Tidak Pak, saya sedang memesan taksi dan juga ojek online tapi tidak ada yang merespon, jawabnya sambil menundukkan kepalanya. Naiklah, biar saya yang mengantarmu, ucap Rio pada Lisa. Tapi Pak, saya bisa sendiri, ucap Lisa merasa tidak enak harus diantarkan oleh bos. Jika kamu tidak mau naik sekarang juga, maka saya akan membuatmu kerja lembur hingga kamu bisa tinggal di sini dengan lama, ancaman telak dari Rio. Dan mau tidak mau Lisa menurutinya. Dia masuk ke dalam mobil Rio yang masih berada di hadapannya. Dengan kekesalan yang hakiki Lisa masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya dengan lumayan keras. Jika kamu sudah bosan bekerja, maka besok pagi saya harus sudah menerima surat pengunduran dirimu di meja saya, ucap Rio pada saat Lisa sudah duduk di sampingnya. Lisa yang diancam seperti hanya bisa nyengir kuda. Dia juga meminta maaf karena sudah membanting pintu mobil lumayan keras. Di mana alamat rumahmu? Tanya Rio dengan datar dan tetap fokus menyetir mobilnya. Di Jalan Y nomor 54, jawab Lisa dengan pandangan tetap ke depan. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi Rio melajukan mobilnya menuju alamat yang diberikan oleh Lisa. Ternyata tidak memakan banyak waktu, Lisa tinggal di apartemen yang tidak jauh dari WJ Corp. Terima kasih banyak Pak, sudah mau mengantarkan saya, ucap Lisa saat sudah sampai di depan gedung apartemen yang Lisa tempati. Tanpa mengucapkan apapun Rio melajukan kembali mobilnya keluar dari area apartemen yang Lisa tempati. Sesampainya di rumah Rio sudah disambut oleh ketiga adiknya. Mereka sangat bersemangat kakaknya pulang tepat waktu, tidak seperti biasanya yang jika pulang akan sangat larut malam. Tumben kakak pulang cepat, tanya Ria saat melihat Rio memasuki rumah. Kakak sangat lelah, akhir-akhir ini pekerjaan sangat menumpuk. Tuan Wijaya juga belum tahu kapan kembali, rasanya kakak sangat tidak sanggup ucap Rio yang langsung mendudukkan tubuhnya di sofa ruang tamu dengan sangat kasar. Nih Kak, minum dulu, ucap Rana memberikan segelas teh hangat. Terima kasih Ra, ucap Rio pada Rana setelah menerima teh dari adiknya. Tiba-tiba Rani ada di belakangnya dan memijat pundaknya dengan sangat lembut dan juga nyaman. Enak tidak Kak? Tanya Rani. Tangannya dengan cekatan memijat dengan lembut juga membuat Rio sangat nyaman. Enak, sangat enak.
Terima kasih ya, maaf kakak jadi merepotkan kalian semua, jawab Rio sambil memejamkan matanya menikmati pijatan yang sangat membuatnya semakin relaks. Ternyata Rio benar-benar tertidur dengan lelap. Ketiga adiknya bersama-sama mengangkat tubuh Rio untuk dipindahkan ke dalam kamar, supaya tidurnya nyaman. Selamat, ucap Rani yang badannya paling kecil. Apanya yang selamat? Kamu ini ada-ada saja, tanya Ria yang melihat tingkah adik bungsunya. Yang ditanya hanya nyengir kuda. Dia memang yang paling bisa mencairkan suasana. Mereka bertiga keluar dari kamar Rio, membiarkan kakaknya istirahat. Kembali pada Danu dan Soraya. Mereka berdua seperti permen karet yang menempel di sepatu, sangat sulit untuk dilepaskan. Jika mereka berdua berjauhan walau dalam kurang dari 1 menit, pasti Danu akan muntah-muntah dengan parahnya. Kalian bisa tidak makan sendiri-sendiri? Tanya Mama Rena yang kesal melihat kemesraan anak dan menantunya. Tidak bisa Ma, jawab Danu yang masih menerima suapan dari istrinya. Oh God, ucap Mama Rena sambil menepuk keningnya sendiri. Maaf ya, bukannya Sora mau begini, entah kenapa Sora merasa nyaman jika menyuapi dan disuapi Mas Danu, ucap Soraya sambil menundukkan wajahnya dan tiba-tiba dia terisak. Mood Bumil ini sangat sensitif, dia tidak bisa mendengar ucapan yang tidak mengenakkan menurutnya. Entah itu tentang Danu atau yang lainnya. Itu benar-benar membuat Mama Rena dan yang lainnya menjadi pusing. Sayang, kenapa kamu menangis? Tanya Danu yang melihat istrinya sudah menangis terisak. Mama keterlaluan. Mama tega membuat istriku menangis, ucap Danu dengan wajah merah menahan amarahnya. Jika Soraya yang muda menangis dan juga bersedih, berbeda dengan Danu yang tidak bisa mengontrol emosinya. Dia akan meledak-ledak jika melihat istrinya menangis, apalagi menangis karena ucapan atau nasihat dari orang. Ya Tuhan, kenapa kau coba hamba-Mu dengan cobaan yang seperti ini? Tidak bisakah mereka mengidamnya dengan normal? Atau yang lain, mengapa seperti ini ya Tuhan, ucap Mama Rena masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat sekarang. Sudahlah Ma, lebih baik kita kembali saja. Papa juga pusing menghadapi sikap keduanya, bisa-bisa Papa darah tinggi jika berlama-lama berada di sini. Papa Wijaya mencoba untuk menenangkan istrinya yang sudah sangat frustasi. Iya, lebih baik Mama dan Papa pulang saja, ucap Danu dengan nada dingin. Tiba-tiba Soraya semakin kencang menangisnya. Mas Danu jahat. Kenapa Mas Danu malah mengusir Mama dan Papa? Kamu jahat Mas. Hiks, ucap Soraya pada Danu sambil memukul lengan Danu. Sayang aku nggak bermaksud buat musir mereka. Tapi kan Mama dan Papa sendiri yang meminta pulang. Aku sama sekali tidak mengusir, jelas Danu yang ikut menangis. Terjadilah pagi hari di rumah Danu sedang ada tragedi yang menyayat hati. Danu dan Soraya menangis bersama dan juga sambil berpelukan di ruang makan. Sedangkan Mama Rena dan Papa Wijaya sudah pergi untuk menenteramkan pikiran yang sangat kacau akibat ulah anak dan menantunya. Kita akan kemana Tuan, Nyonya? Tanya Mang Asep yang sedang menyetir mobil. Ya Mama Rena dan Papa Wijaya memutuskan untuk meminta Mang Asep mengantarkan ke suatu tempat yang bisa membuat pasangan parubaya itu bisa menenangkan pikiran mereka. Kita ke pabrik saja Mang, jawab Papa Wijaya sambil memijat pangkal hidungnya yang tiba-tiba terasa pusing. Apa Papa baik-baik saja? Tanya Mama Rena yang melihat suaminya memijat keningnya. Mereka benar-benar dibuat pusing akan sikap dan sifat anak-anaknya yang di luar nalar. Mereka berdua sudah melebihi anak kecil sifatnya. Mama Rena dan Papa Wijaya menuju pabrik. Di saat jam makan siang seperti ini sangat ramai karyawan pabrik yang sedang makan siang bersama di kantin. Apalagi setelah kebijakan yang sudah Danu lakukan, membuat semua karyawan pabrik sangat senang. Semenjak semua kejahatan sudah diatasi dan yang curang sudah tidak ada, seluruh karyawan pabrik semakin bersemangat untuk bekerja. Karena Papa Wijaya dan Mama Rena datang tidak memberitahu dulu maka tidak ada penyambutan khusus. Kepala pabrik yang sekarang juga tidak sungkan untuk bergabung dan makan bersama dengan seluruh karyawan. Pada saat mereka semua sedang menikmati makan siang dan diselangi dengan bercanda dan mengobrol, tiba-tiba Big Boss datang menghampiri mereka semua. Kepala pabrik dan jajaran yang lain sampai tersedak melihatnya. Mereka bertiga langsung berdiri untuk menyambut Big Boss mereka. Selamat siang Tuan, Nyonya. Ada yang bisa kami bantu? Sapa kepala pabrik membungkukkan badannya memberi hormat diikuti oleh kedua rekannya.
Siang, saya ke sini hanya ingin melihat-lihat saja. Apa benar kebijakan baru yang diterapkan oleh Danu berjalan lancar atau tidak? Jawab Papa Wijaya dengan tatapan datarnya seperti biasa. Sedangkan Mama Rena sudah ikut bergabung dengan Rina dan Lulu. Rina dan Lulu yang memang sengaja mencari tempat duduk yang lumayan jauh memojok, jadi mereka berdua tidak tahu sejak kapan Mama Rena ada di samping mereka berdua. Hingga, uhuk, Rina dan Lulu tersedak secara bersamaan. Karena terkejut melihat Mama Rena yang sudah duduk manis di hadapan mereka berdua. Jika makan itu pelan-pelan, ucap Mama Rena sambil memberikan minuman untuk keduanya. Tante, sejak kapan Tante ada di sini? Tanya Rina dengan konyolnya. Ish, kamu ini Lu. Ya jelas Tante bisa berada di sini, Wong ini pabriknya, jawab Lulu sambil memukul lengan Rina dengan gemas akan pertanyaan dari Rina. Kalian ini lucu sekali. Apa kalian selalu duduk di pojokan seperti ini? Tanya Mama Rena sambil memakan gorengan yang sudah tersedia di atas meja mereka. Rina dan Lulu melongo melihat Mama Rena yang dengan santainya memakan gorengan dan juga cabai rawit dengan sangat lahap. Kenapa kalian berdua bengong? Tanya Mama Rena sambil mengunyah gorengan di dalam mulutnya. Tidak Tante, kami baru melihat Nyonya besar makan gorengan yang murahan, jawab Rina masih dengan jawaban konyolnya. Memangnya kalian berdua tidak pernah melihat sebelumnya? Tanya Mama Rena lagi. Pelayan, panggil Mama Rena pada seorang pelayan wanita. Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu, ucap pelayan yang berdiri di samping Mama Rena. Saya mau pesan es teh tawar 1, jawab Mama Rena. Ada lagi Nyonya, tanya pelayannya lagi. Tidak, itu saja, jawab Mama Rena. Baik Nyonya, mohon tunggu sebentar, ucap pelayan tadi sambil berlalu pergi untuk mengambil pesanan Mama Rena. Apa kalian membutuhkan sesuatu lagi? Tanya Mama Rena pada Rina dan Lulu. Tidak Tante, kami sudah kenyang, jawab Lulu sambil tersenyum. Ya sudah, ucap Mama Rena masih asik memakan gorengan hingga hampir habis 1 piring lebih. Ngomong-ngomong Lu, kamu kapan akan menikah dengan Teflon itu? Tanya Mama Rena pada Lulu. Hahaha, Rina langsung tertawa terbahak-bahak mendengarkan julukan baru untuk cem-cemannya Lulu. Devon Tante, bukan Teflon, jelas Lulu membetulkan ucapan Mama Rena. Sama saja, Devon atau Teflon. Ada onnya juga kan? Tanya Mama Rena dengan santainya. Terima saja Lu, itu memang cocok untuknya. Apa mungkin Popon saja? Hahaha, ucap Rina semakin meledek Devon di hadapan Lulu. Lulu hanya mencebikkan bibirnya saja mendengar ucapan Rina dan Mama Rena, yang meledek calon suaminya, jika berjodoh. Tidak jauh dari bangku Rina dan Lulu seperti biasa ada trio rese yang memang selalu rese. Mereka semua memang sudah tahu jika wanita parubaya yang duduk bersama dengan Upik Abu itu adalah Nyonya Wijaya istri pemilik pabrik ini. Sil, bukankah itu Nyonya Wijaya ya? Istrinya Tuan Wijaya, Big Boss kita ya? Tanya Sinta pada Sylvia. Iya, kenapa bisa terlihat sangat akrab dengan dua Upik Abu itu? Timpal Siva juga. Sedangkan Sylvia hanya diam dan tangannya mengepal erat. Apalagi wajahnya sudah sangat merah, bukan karena jatuh cinta, tapi karena menahan amarahnya. Kita cabut, gue sudah tidak selera makan lagi, ucap Sylvia sambil beranjak dari duduknya. Kalau lu mau pergi, pergi saja. Gue mau lanjut makan dulu, gue masih lapar, ucap Siva cuek dan melanjutkan makan siangnya. Sylvia semakin marah dibuatnya, dia merasa semakin tidak dihargai oleh mereka berdua. Sylvia mau tidak mau duduk kembali dan menatap nyalang pada mereka berdua. Lebih tepatnya pada Siva yang selalu berbeda pendapat dengan dirinya. Sil, katanya tadi mau cabut. Kenapa tidak jadi? Apa masih mau memandangi mereka berdua yang sedang mengobrol bersama itu? Tanya Siva sambil menunjuk Rina, Lulu dan Mama Rena dengan dagunya pada Sylvia. Lebih baik lu diam, dan habiskan makanan lu, tidak usah banyak bakut, jawab sarkas Sylvia. Whatever, ucap Siva melanjutkan makannya dengan lahap. Begitu juga dengan Cynthia yang sejak tadi hanya diam tidak menimpali ucapan mereka berdua. Sylvia sebenarnya ingin sekali memberi pelajaran pada Siva yang sudah semakin kurang ajar padanya. Sylvia akan menggunakan tangan orang lain yang akan melakukannya pada Siva. Dia ingin Siva jera dan tidak pernah sok lagi di hadapannya. Sedangkan di meja Rina dan Lulu, mereka bertiga masih asik bercanda dan mengobrol bersama. Tante tumben banget ikut ke sini. Terus aku juga tidak melihat Soraya dan Pak Danu berada di pabrik.
Tanya Rina pada Mama Rena. Justru Mama menghindari mereka berdua yang sangat membuat mata sakit akan kedekatan mereka berdua, jawab Mama Rena sambil menggerutu. Maksud Tante apa? Kami tidak tahu, tanya Lulu semakin antusias ingin mendengarnya. Tadi sebelum saya ke sini seperti biasa, setiap pagi Danu akan mual dan berakhir muntah-muntah parah. Tapi langsung berhenti saat Soraya mendekatinya dan membantunya. Dan terjadilah drama roman picisan, ucap Mama Rena sambil menghembuskan nafasnya kasar. Maksud Tante, kami belum mengerti, tanya Rina masih belum paham. Akhirnya Mama Rena menjelaskan semuanya pada Rina dan Lulu apa yang terjadi tadi pagi saat di rumah. Bagaimana Danu dan juga Soraya tiba-tiba menangis bersama. Oh my god, sampai segitunya mereka berdua Tante, ucap Rina tidak habis pikir dengan yang dilakukan pasangan suami istri itu. Ya memang seperti itu, makanya Mama memutuskan untuk segera pulang saja, daripada di sini bikin darah tingginya naik, jawab Mama Rena sambil menghembuskan nafasnya pelan. Tapi, kenapa mereka bisa seperti itu ya Tan? Apa bawaan bayi atau memang mereka berdua yang lebay? Maaf Tante, tanya Lulu masih bingung. Kenapa mereka mengidam sangat absurd seperti itu? Apa mungkin mereka memang seperti itu bawaan orok atau hanya memang mereka saja yang lebay? Entahlah Otor juga tidak tahu. Justru itu yang membuat Mama merasa tidak nyaman selalu berdekatan dengan mereka. Mereka memang benar-benar mengalaminya itu real bawaan baby, bukan karena lebay atau sebagainya. Ya memang seperti itu mereka berdua, jawab Mama Rena sambil menghembuskan nafasnya pelan. Ya, mau gimana lagi Tan? Mungkin mereka berdua juga sebenarnya tidak mau seperti itu, ucap Lulu dengan bijak. Ini kenapa jadi bahas mereka berdua sih? Mama kan nanya kamu Lulu. Kapan kamu akan meresmikan hubungan kalian? Ucap Mama Rena mengalihkan pembicaraan mereka pada pertanyaan awal tadi. Panjang umur Tante, Teflon datang, ucap Rina sambil memonyongkan bibirnya menunjuk Devon yang sedang berjalan ke arah mereka bertiga. Benarkah? Kebetulan sekali, ucap Mama Rena dengan seniman smirknya. Hai, boleh gabung? Tanya Devon dengan ramah. Sebenarnya Lulu tidak mau jika semua karyawan pabrik tahu kedekatan mereka berdua. Lulu tidak mau menjadi bahan gosip nantinya. Boleh, silahkan, bukan Rina atau Lulu yang menjawab, melainkan Mama Rena yang menjawab. Amti, ucap Devon kaget melihat mamanya Danu. Duduk, saya mau berbicara serius denganmu, ucap Mama Rena dengan tegas. Devon hanya menurut apa yang diucapkan oleh Mama Rena. Dia tidak tahu apa yang akan ditanyakan oleh Mama Rena sebenarnya. Apa mungkin masalahnya dengan Danu dulu atau apa dia tidak tahu. Bahkan Devon sudah berkeringat dingin dibuatnya.